Nah, ini Halo dia. kok. Ini Wah, nanti udah oke. masuk. Anyway, ini nanti bakal gua save di IG live gua. Jadi tenang aja, lu kalau kemis dari pertama nanti lu bisa lanjut lagi. Nanti kurang lebih kayak apa namanya, nanti kalau misalnya lu nggak jelas ya lu tinggal puter-puter aja tuh videonya. Hari ini mungkin target gua sih 1 jam bisa selesai. Tapi seandainya nggak selesai, apa namanya, 1,5 jam lah ya kalau nggak selesai. Kayaknya sih bakal panjang banget nih. Karena sebelum live tuh udah banyak banget yang japri gue pada bilang, kok gue mau nanya, kok gue mau nanya, kok gue mau nanya. Sambil ngopi kok. Sambil ngopi. Iya, gue belum ada kopi nih, gue juga pengen ngopi sebenarnya. Tapi kurang lebih hari ini bakal lama guys, karena gue kenal sama Bro Andi ini. Anyway, perkenalin ya, namanya Bro Andi. Iya. Kalau kalian lihat profile picture-nya, matanya merah tuh tipikal orang-orang yang investor-investor di dunia kripto tuh, matanya pasti merah. Mungkin merah tuh kenapa bro? Gara-gara ini perih ngeliatin grafik terus tuh. Karena kita mengimaninya, bro. Wih, siap. Laser eye. Oke, iya. So, anyway, ini udah jam berapa sih? Jam 8.04 ya. Nah, mungkin ini kali ya, kita mulai aja lah ya, nggak usah nunggu lama-lama lagi, ini juga udah lumayan banyak kumpul. Nah, coba, Siap. sekarang kalau gitu, masih banyak yang bertanya-tanya, siapa sih ini si Bro Andi nih? Nah, gue mulai dari gue ya. Jadi, gue kenal Bro Andi ini mungkin sekitar 2 bulanan lalu lah ya, kurang lebih. Waktu itu lagi di Clubhouse, waktu itu lagi malam-malam ngobrolin soal investasi dan lain-lainnya. Terus nyambung lah ke topik soal kripto, ada yang nanyain gue soal kripto, lalu gue jawab kan, nggak lama ada satu orang bantu gue jawab. Nah nggak lama bro, temen gue namanya Brian, angkat naik si Bro Adi ini untuk naik ke atas untuk ngejelasin soal kripto. Terusnya apa namanya, si Bro Andi ini tiba-tiba dia ngejelasin soal kripto tuh super complicated sampai yang tadinya orang itu mau ngajarin gue sampai dia terdiam-diam gak berani ngomong apa-apa lagi. Itu lucu banget sumpah. Perbedaan pengetahuan dan ilmunya lumayan agak jomplang kayaknya. Jadi waktu itu gue mulai, waktu itu oke, berarti ini bener-bener ini banget ya. Terus nggak lama dari itu gue ketemu lagi lah, makan apa gitu, ngobrol-ngobrol. Akhirnya sampai hari ini gue juga investasi kripto. Ye, Gue sudah di akhirnya. kriptonisasi. Welcome to the club. Oke, kita mulai ya. Coba bro, Bro. lu jelasin dulu apa ya, backgroundnya lu lah. Dan and juga kenapa kripto bro? Kenapa nggak saham? Kenapa nggak forex? Kenapa nggak future? Kenapa nggak apa gitu misalnya untuk investasi? Kenapa kripto gitu? Oh, kalau aku sih dulu mulainya dari saham dulu kok. Nah, Mulai dari saham, terus kan aku suka ikutnya yang fundamental ya. Jadi saya charting atau teknikal sih agak kurang lah. Biasa-biasa aja lah gitu. Nah, jadi dari investasi saham saat itu kan 2017, 18, 19 itu udah kayak napasnya udah mulai habis gitu sebelum crash di 2020 ya. Nah, habis itu saya 2018, 2017 akhir lah gue mulai entry di market crypto sih. Jadi saya masuk ke market crypto itu bukan langsung happy ending sih. Saya langsung kacau balau gitu, collapse dulu gue gitu. Jadi saya masuknya di pucuk. Masuknya di pucuk, saya collapse, akhirnya saya cari tahu kok gitu. Jadi ini sebenarnya kripto itu apa sih? Jadi situ kita belajar. Nah, kalau ditanya kenapa nggak di saham aja atau di options atau di forex, karena buat saya lebih gimana ya? Saya lebih cocok di kripto gitu. Karena selain returnnya yang cepet banget gitu kan, yang kencang banget, nah juga marketnya lebih asik kalau saya. Karena apa dia tuh naik nggak ada asiknya? batas, turun nggak ada batas gitu, terserah dia. Jadi lu kalau bisa turun sampai bahkan lu hilang gitu loh. Kayak gitu sih, itu enak. Di delis gitu ya, di delis ya berarti ya. Iya, benar-benar hilang. Kalau di saham kan kita tahu jam 9 buka, nanti tunggu dia istirahat, jam setengah 2 ya baru buka lagi. Jam 3 sekarang malah kelar, jam 4 gitu. Nah itu buat saya sih terlalu terbatas sih sama kok kayaknya lebih gampang digoyang marketnya saham ya kalau saya pribadi ya. Karena kan saya pakai bot tuh, jadi kayak botnya bisa bacain gua kayak bandar-bandaran gitulah. Jadi gua tahu ini kok digas dikit naik, turun, ARB lah, ARA lah. Nah, maka saya akhirnya fokus deh di kripto deh karena menurut saya lebih
lebih seru juga selain gainnya yang tinggi. Sama aku lebih paham lah kalau saham tuh kayak dibilang fundamental bagus, nanti fundamental trap lah, apalah. Perusahaannya nggak Hmm. mau, perusahaannya nggak mau maintain lah. Jadi padahal fundamentalnya bagus, karena nggak mau di maintain ya nggak jalan-jalan sahamnya gitu. Ya akhirnya ya itu Gimana? inilah ya, apalagi kalau misalnya udah over value akhirnya tuh udah lebih ke sentimen-sentimen aja, akhirnya juga udah pusing juga ya mau kasih decisionnya gimana gitu ya. Iya, Hmm, itu hmm, sih hmm, kalau hmm. gue sih. Lebih, dan aku lebih kepada future ya. Future tuh maksudnya kita kan anak muda nih, kripto ini kan hal yang baru sama blockchain segala macam kan. Jadi buat saya tuh, saya melihat masa depan sih. Jadi selain present value-nya kita dapat uangnya, juga kita mengikuti wave dari teknologi ini. Karena nanti ke depan kan pasti ya ini akan on the world gitu kalau bagi saya sih. Ya, gue juga kemarin cukup ini sih, cukup malu juga ketika gue menggadang-gadang industri 4.0 dan 5.0, tapi gue nggak percaya sama kripto gitu. Terus gue akhirnya kurang lebih 1,5 minggu ini tuh gue bener-bener research banget soal soal kripto dan lain-lainnya. Gue pelajarin semua dari A sampai Z, gue cek ini cek itu, makanya gue banyak banget kan telepon lu, gue nanya ini, gue nanya itu. Terus akhirnya oke, nggak apa-apa, biarpun gue udah lumayan ketinggalan, tapi still time to invest, gue masih tetap bakal invest juga gitu. Anyway, Ya ya kalau udah, gue makanya akhirnya gue memutuskan minggu ini gue mulai juga untuk invest. Setelah gue tahu mulai semuanya, setelah teman-teman gue berbusa-busa ngasih tahu gue, ya tapi basic ya lah udahlah. kok, paling paling basic lah. Yang perlu diketahui basic sih sebenarnya. Benar-benar. Makanya hari ini sebenarnya kan teman-teman nih bro, yang nonton sekarang ini, ada yang udah ada basic pengetahuan soal trading. Dia udah ngerti tentang teknik invest saham, udah untuk ambil posisi, cari secure spot, resistance, dan lain-lain. Tapi ada juga yang benar-benar nggak pernah. Ada juga yang udah tahu kripto, ada juga yang sama sekali nggak tahu kripto. Jadi gue malam ini gue coba bikin topik di mana biar yang benar-benar newbie bisa nyambung sama yang udah lumayan ke atas ya. Jadi tolong yang newbie agak sedikit cepat belajarnya, yang di atas agak sedikit down to earth sedikit ya, ngalah sama yang bawah. Tapi gue yakin topiknya gue udah siapin semua, gue udah listing banyak-banyak banget apa namanya yang bakal gue bahas. Gue yakin lu abis selesai live ini kalau lu stay 1 hour nih at least lu bakal dapat informasi sama tahun seperbanyak. Oke, next biar cepet ya. Kasih tau Oke dulu gue kalau historinya kripto bro. Historinya kenapa waktu itu Bitcoin pertama kali diciptakan. Waktu itu kan pertama kali kan Bitcoin ya bro ya. Di antara semua mata uang yang udah ada 4.000 mata uang ini. Jadi yang pertama kali itu kan BTC ya bro. Kenapa diciptakan? iya. Historinya gimana? Terus alasannya apa sih dia diciptakan gitu? Kalau dulu kalau kita trace back historinya ya. Jadi sebenarnya cryptocurrency, kriptografi itu sendiri kan punya histori yang cukup panjang ya dari 1983 gitu. Terus orang terus-terusan dikembangin kayak zamannya Nick Szabo, zamannya OG-OG-nya tech lah, orang-orang tech savvy lah. Terus habis itu dijadiin bahan pembelajaran sih sama orang kayak Stuart sama Scott itu ya. Jadi dua orang ini yang menulis sebenarnya ya kayak konsep-konsepnya Bitcoin lah ya untuk sekarang. Tapi karena zaman itu tahun 90-an sih, sebelum tahun 2000. Jadi itu nggak bisa diimplementasikan kok. Jadi kayak misalkan teknologinya itu belum nyampe. Jadi ya udah it's just a paper lah. Jadi kalian membuat itu kan untuk menghindari namanya apa sih dia bilang dulu timestamp ya. Terus jadi bit ada kayak ada bit-bitnya lah. Jadi bit money lah, bit whatever lah. Jadi mereka tuh kayak nge-restructure ulang apa yang ada di old fashion banking gitu. Karena kan kita lihat Hmm. transaksinya ribet, ada open hour, close hour gitu kan. Nah, jadi dari saat itu diciptakannya mulai setelah kolapsnya Lehman Brothers sih. Jadi 2008 2009 itu udah mulai diciptakan Anonymous kan. Kan kita Ya. panggilnya Satoshi Nakamoto tuh. Hmm. Itu kan sebenarnya it's a people atau it's a group of people gitu. Nah, Ya. jadi dari situ dia mengusung konsep yang kriptografi zaman dulu itu, dibikinlah ke dalam blockchain-blockchain ini. Zaman Dibikinlah dulunya tuh kapan sih bro? Tahunnya berapa sih bro? Zaman dulu diciptakan. 1983, 1983 itu sebenarnya udah mulai kok. Udah ada Sampai 1983. Oh ya. itu konsep kriptografinya kok konsep dulu gitu. Oh iya konsepnya itu Ah, udah ada. Gila gue belum lahir tuh ya, bro. orang-orang ya, orang
mereka orang barat tuh suka pelajarin tuh bertahun-tahun sampai tahun Ya, ya, 90-an. ya, ya. Akhirnya makanya dikasih Scott Harbor itu kan dikasih sebagai founding father-nya kriptografi ya. Hmm. Tapi dia bukan Satoshi gitu dia bilang. Karena ya dia hanya menuliskan itu dan akhirnya ada yang mengimplementasikannya ke dalam dunia nyata dalam bentuk ya ledger-ledger tersebut. Jadi catatan transaksinya kita yang dikunci berantai begitu loh. Nah, itu sih yang terus diciptakannya kan karena biar kita bisa keluar dari masalah, devaluasi gitu. Karena kita tiap tahun ya, tiap kali selalu bilangnya eh, tidak akan ada lagi inflasi atau bubbling atau kekacauan begitu kayak ternyata tiap 10 tahun sekali kan ada cycle-nya tuh kok 8 sampai 12 Hmm. tahun ya. Small cycle ya. Small cycle crash 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 nanti biasanya ada 100 tahun yang sekali big crash kayak 100 tahun yang dulu kayak sekarang ini kan 1921, 1919 itu kan Spanish flu tuh kalau sekarang. Nah, makanya gini kayak ngepas gitu. Loh ini apakah big crash 100 tahun gitu. Padahal kan pemerintah sudah sering menjanjikan ya dengan berbagai cara ya kok ya kalau kita lihat histori ya. Jadi kita mesti tahu dulu sih sebenarnya selain fungsi cryptocurrency itu kita harus tahu financial in our whole world gitu. Itu dulu tuh kayak gimana gitu loh. Nah, makanya dulu kan ada di tabutnya misalkan Satoshi Nakamoto punya birthday that day gitu kan. Itu adalah hari di mana masyarakat dilarang bertransaksi gold sebagai pengakuan internasional begitulah. Nah, jadi Hmm. Satoshi ini banyak memberikan isyarat-isyarat gitu sih kok. Ini gue sharing Oh, agak panjang nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman tuh oh. mesti tahu gitu. Jadi it's not about beli hari ini besok koin apa yang naik gitu, bukan gitu. Jadi nah itu nanti dulu gitu. Jadi lu mesti tahu dulu gitu konsep awalnya ini kenapa. Itu setelah 40-50 menit dari sekarang, guys. Oke, terus terus terus. Nah, terus habis itu eh, si Satoshi kan mulai post tuh di forum-forum kan, di satu forum. Nah, di forum itu dia mulai testing kayak ini guys, ini gua ada suatu teknologi nih cukup menarik, bisa transaction payment tanpa melewati third party. Jadi langsung antar kita aja guys gitu. Jadi gua kasih lu ya bro 1000 keping, 500 keping Bitcoin kan dia testing kan. Ini cara kerjanya proof of work guys gitu. Terus bisa kita mining, kita dapatkan rewardnya block reward gitu. Dia bagi. Nah itu konsepnya apa? Di awalnya ya tentu ditertawakan orang karena kan dia bilang, ah ini mau menyelamatkan financial sistem di dunia gitu. Karena yang supply-nya limited, transparan, desentralisasi gitu kan. Ya kecepatannya untuk zaman itu lumayan cepat lah. Tapi sekarang kan banyak di apps yang lebih cepat dari Bitcoin lah transaksinya kan. Karena Bitcoin kan memang agak lama gitu. Untuk sekarang, kalau zaman dulu sih kenceng banget, 15-30 menit gitu. Nah, makanya dia mulailah konsep itu dimulai, terus makanya di hari peluncurannya itu Bitcoin dilahirkannya ada dia setiap blok itu kok pas di mining kita bisa baca gitu, ada judulnya. Jadi judulnya itu adalah judul koran saat bailoutnya Lehman Brothers itu. Makanya aku taruh di traktir gua kan, itu ada The Chancellor bailouts apalah gitu. Nah, itu yang historical sih. Jadi orang ini tuh bergerak setiap langkahnya saking amazingnya ya buat saya ya. Jadi apapun yang dia katakan tuh tersirat kok. Jadi bisa kita tafsirkan dalam bentuk tanggal ini dulu kejadian apa gitu. Dan itu semua economics punya. Nah dari situ Hmm. kita sebenarnya tujuannya apa. Nah makanya dimulailah cryptocurrency mulai viral sejak saat itu gitu. Apalagi sekarang setelah Hmm. 10 tahun. Pas diciptain itu kan 2008 ya, kurang lebih ya bro ya, apa 2006 ya? 2009 awal kalau udah 2009 awal ya? Genesis Oh, Block. oke. Genesis Blocknya 2009 awal. Oke, oke. Nah itu kan bisa dibilang kan kalau Bitcoin itu dan koin-koin yang lain atau token-token yang lain itu kan dipakai di Heeh. dalam teknologi blockchain kan. Boleh Iya. jelasin nggak singkat blockchain itu apa sih buat yang belum ngerti gitu? Oh, kalau bahasa sederhana sih, blockchain itu kumpulan dari semua transaksi yang dicatat gitu. Jadi block by block isinya ledger, bukti transaksi kita antar person. Jadi gue kirim ke Kotama kirim ke temennya lagi. Nah itu udah jadi rantai tuh kok, gitu loh.
Gitu aja Itu sih udah sebenarnya. hanya data recording untuk transaksi aja, nggak untuk activity Nah, juga. bahkan mau jawabannya super simpel kok. Blockchain ya Hmm. database, selesai. Oh, oke. Iya. Nah, cuman di dalam Paham. database-nya perintilannya banyak sekali tuh, kayak KYC-nya kenapa segala macam, kelebihan bla 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 gitu. Teknisnya KYC itu banyak lah. apa KYC? Kayak know your customer segala macam lah. Nah, jadi itu biasa Oh, dipakai buat bank kan. Jadi bedanya dengan kita ya. apa, tuh transaction hours-nya segala macam. Itu teman-teman nanti aku share lah. Itu bisa kalian baca sendiri lah. Itu teknisnya banyak banget. Tapi Nah, sebagai pembukaan awam ya, apa itu blockchain bro? Ya, gue jawab langsung aja database bro untuk catat nah, transaksi. oke. Nah, sekarang kemarin tuh pas pertama kali gue mulai, gue biar cepet gue juga coba bantu jelasin. Kalau lu mau mulai, lu harus download apps yang bisa dibilang namanya apps itu sebagai exchanger ya. Itu tuh bisa Iya, Indodax, bisa Binance, bisa apalagi tuh bro, Zipmax, bisa iya apalagi banyak. tuh Get.io, Rekeningku bisa dong, rekeningku. kenapa? Rekeningku kok, rekeningku dong. Rekeningku, betul. Ya, Terus bisa ya. toko kripto. Nah, itu semua bisa tuh, guys. Lu orang bisa download itu, lu orang register account di sana, lu verified bank account, daftar segala detail-detailnya, nanti lu baru bisa masuk dari sana. Jadi ntar lu transfer dari rekening lu, nanti lu diciptakan tuh rekening kayak semacam escrow account gitu. Escrow account itu nanti nyambung ke apa namanya apps yang ntar lu download ya, lu mau pakai rekeningku, pakai Binance bisa, toko kripto atau Indodax atau dan yang lain-lainnya lah. Kalau gua dikasih tahu sama Bro Andi pakainya downloadnya itu Indodax, Binance sama toko kripto, sama Get.io, gue juga ada download Get.io juga. Nah, jadi tapi tiap tiap exchanger pun punya beberapa koin yang nggak mereka jual ya sebenarnya. Jadi beda-beda juga tergantung koin yang kalian mau beli juga tuh sebenarnya. Nah, jadi itu harus pelajari sendiri, itu agak panjang dan gue nggak bisa bahas di sini juga hari ini. Nah, terus gue pengen ini juga karena kemarin tuh banyak orang tuh bingung ya, koin sama token tuh bedanya apa sih gitu. Penjelasan Hmm. simpelnya apa sih koin dan token? Karena pertama kali gue tahu Bitcoin tuh Bitcoin, terus katanya ada apa? Ada Ethereum, tapi ada token-token di dalam Ethereum, ada altcoin lagi. Gue bingung, apa ya maksudnya? Bitcoin, altcoin, Ethereum network, apa lagi tuh maksudnya? Itu kayak gimana tuh bro? Simpelnya sih kalau untuk koin-koin, koin itu punya blockchain-nya sendiri kok, punya jaringan dia sendiri lah. Jadi Ya, kalau Bitcoin, Bitcoin, Ethereum, Ethereum, Litecoin, Litecoin, Monero, Monero gitu. Nah itu adalah koin kita sebutnya, karena dia punya blockchain-nya sendiri, punya oke. jaringan dia. Nah itu Ya, kalau yang kita bisa sebut sebagai shitcoin gitu atau altcoin gitu kan, itu kan token-token yang sebenarnya di-build di atas dia punya blockchain. Jadi dia pilih, misalnya kita bilang Augur deh, Augur itu kan punya chain-nya sendiri. Terus itu kan kayak sistem betting decentralized ya. Terus ya. dia token yang bisa kita beli untuk spekulasi itu adalah REP. Nah, EP. Oke. Terus Ether itu build di atas dia kan banyak tuh smart contracts-nya. Jadi dibikinlah kalau bikin di atas gua platformnya, gua selain sebagai transaction value, ya kan, gua tuh pengen ada di apps-nya, decentralized apps-nya. Ya dari situ dia bisa bikin token-tokenan di atas Ethereum kok. Jadi makanya kalau lu lihat sekarang ya, yang jaringan ERC20 itu banyak banget token-tokennya. Jadi itu bukan koin, itu kan dia rely on Ether blockchain. Begitu sih kok. Jadi kurang lebih biar lo orang nggak bingung ya, itu sih nggak relevan sih untuk trading, tapi at least lo ngerti lah apa yang lo maksud yang lo lakukan, bukan cuma beli jual untung. Nah, ini Developer ada itu. pertanyaan yang paling paling ditanyain sama semua orang yang lagi baru mau mulai atau yang lagi mulai juga tapi masih kehilangan arah nih. Hmm. Include gue juga sebenarnya. Gimana sih cara milih token atau koin yang buat diinvest? Untuk seorang Andi, cara-cara untuk pilihnya itu gimana gitu. Kalau saham kan gue bisa lihat nih fundamentalnya gimana. Kalau futures kan gue bisa lihat nih, oh data ekonomi begini nih, berarti demand-nya barang segini, berarti harusnya meningkat, berarti otomatis supply-nya nggak banyak misalnya, berarti harga pasti meningkat kan. Kalau futures kan begitu. Kalau forex kan mungkin kita prediksi di negara ini ada apa, di negara ini ada apa, terus kira-kira apa pengaruh ke forex-nya tuh gimana gitu-gitu kan. Nah, saham juga ada fundamental kan, kita bisa cek perusahaannya dan lain-lainnya gitu, sama gosip-gosipnya di pasaran Iya. gimana. Tapi kalau cryptocurrency ini gimana bro? Gue bingung nih, gak ada fundamental karena gue orang fundamental sekali gitu bro. Dan kan lu tadi jelasin lu juga orang fundamental, tapi kok akhirnya Iya.
gimana gitu bro, cara lu justify-nya gitu bro. Karena kan koin gini beberapa koin tuh gue liat bullshit bro, nggak ada apa-apanya sebenarnya. Tapi harganya bisa naik banget kan, gue jadi bingung banget tuh bro. Jadi di awal kita harus samakan persepsi dulu kok. Yang Oke, kita anggap sebagai fundamental itu apa gitu. Apakah itu gitu kan? oh dia udah bisa, nyambung lagi, nyambung. Oke. Ya, apa tuh fundamental? Kalau menurut gue fundamental itu adalah market, kalau misalnya dalam bentuk koin ya, market di mana si Ah, koin ini dipakai gitu. Itu menurut gue fundamental. Fungsi-fungsi koinnya di dalam kehidupan kita sehari-hari yang relevan, which is oke. misalnya untuk fungsi pembayaran, untuk fungsi Mhm. misalnya sertifikasi sesuatu, atau untuk apa gitu Mhm. kan. Nah itu kalau menurut gue fundamental tuh kayak gitu ya. Jadi ini gue nyambung-nyambungin fundamental pengertian gue dalam dunia saham dan ke dunia kripto. Benar nggak tuh fundamental yang gue maksud? Bisa lah, itu aspek lah, itu bisa masuk ke dalam aspek kita bagaimana lihat fundamentalnya. Kalau ditanya how you choose the coin gitu ya, di dalam sekarang mungkin udah puluhan ribu tipe ya. Nah, kalau saya invest itu hanya satu, hanya Bitcoin. Hanya Bitcoin yang kita bisa punya trust tentang fundamentalnya. Karena memang sudah sangat jelas sekali. White papernya aja cuma 9 halaman. Jelasin seperlunya, sepentingnya, dan langsung to the point gitu. Dan White memang paper itu tuh apa bro? White paper. white paper itu ya apa yang akan dia kerjakan. Jadi dia kasih Oh, lu lihat gitu. Ini guys, Bitcoin itu adalah ada di penjelasannya ada di 9 halaman ini gitu. Nah, lu baca gitu. Setuju nih konsepnya. Kemudian saya bisa menganggap itu salah satu aspek daripada fundamental ya. Jadi fundamental tuh ya hanya satu tambah satu sama dengan dua gitu. You gonna die kalau you di market seperti itu gitu. Tuh pause lagi tuh. Wah, dia keputus nih Kotama nih. Keputus guys. iya keputus. Sorry, ini internet gue Ya, kayak jelek deh. Aduh, kesel deh. Ya, ya udah. Anyway, lanjut. Tadi sampai oke. mana ya bro ya? Sampai di bagaimana cara memilih token atau koin buat Ya, diinvest. betul. Nah, terus bro, fundamental balik lagi. Ya, kalau aku invest ya only Bitcoin lah. Kalau yang lain you trading lah altcoin lah. Tapi how you spot the altcoin yang bisa naik gitu kan. Nah, itu Ya, sebenarnya aku betul. ada share di traktir gue sih. Jadi di traktir itu gue ada jelasin gitu. Ini boleh gue share nggak ya di sini? Selalu. Nggak apa-apa lah ya. Gue kasih Oke. tips lah. Gue kasih tips beberapa lah. Nah, jadi pertama fundamental. Fundamental itu lu jangan waste your time. Nah. Itu totally kayak altcoin tuh kayak 99% bullshit lah. You, jadi stop wasting your time ya baca-baca fundamental kayak white paper white paper sekarang mereka bilang light paper ada yang bilang green paper you name it lah cuma ganti-ganti nama. Terus yang kedua, kamu kamu cek dulu dia punya big funds. Jadi ini aku kasih rahasianya lah. Kenapa aku bisa how I can spot the market kayak naik 2000%, 1000%. Big funds yang itu yang punya rekor mantap-mantap jiwa ini, kamu lihat mereka beli altcoin atau invest altcoin itu di altcoin apa saja. Kadangkala grup altcoin itu, grup yang menerbitkan token itu, dia tidak ada keluarin token lagi sekarang. Kayak Starkware. Starkware tuh gue suka banget gitu lihat. Gila nih visi impian hidup gue tuh masuk semua ke situ gitu. Visinya siapa sih misalkan? Aku kasih tahu satu deh, Paradigm. Lu cek Paradigm Venture Capital. Itu adalah pecahan dari co-founder-co-foundernya Coinbase sama orang-orang hebat lah. Coinbase kan one of the biggest exchanger di dunia. Nah, itu dia invest. Saya dulu ngikutin, dia invest Synthetix itu, SNX. Itu tahun 2019 2020 gitu ya. Itu Synthetix tuh Hmm. masih di dasar gitu loh, kok harga tokennya di dasar.
Nah, the best performance yang pernah saya lihat adalah token itu memberikan return 59.000% dari bawah ke atas. Holy shit. Itu paradigm. Nah, terus aku kasih kalian satu kisi-kisi lagi gitu. Kalian ikutin siapa? Andreessen Horowitz. Andreessen Horowitz atau A16Z. Nah, itu kamu lihat big funds itu kemana aja. Kamu lihat dananya cemplung di mana aja. Kalau kalian misalkan mau beli, jadi ada satu situs ya, itu yang membuat investor. Lu bisa beli mereka punya portfolio investment kemana aja. Ini kita baru ke nomor 2 ya, big funds ya. Tapi gua ada yang gratis. Yang gratis itu sekalian masuk dan bikin ID di blog123.com. Nah, habis itu kalian bisa cek. Kalian cek itu big funds. Lu tuh mesti samakan dulu gitu. Lu tuh tipe orang yang suka main long, ngelong swing atau 6 bulan setahun. Buat saya itu masih trading ya. Ngelong, lu bisa ikut. Kalau lu orang yang agak suka micin-micin lah ya, suka yang high risk dan naik tak berujung gitu, turun tak berdasar punya. Nah, lu bisa masuk mungkin ke Dragonfly Capital, sama lu bisa lihat-lihat portfolionya Pantera gitu. Pantera Capital. Nah, jadi ini adalah cara saya nomor 2 how you spot the market. Jadi bukan kayak kalian tuh tiap hari teriak misalkan sekarang lagi tren tuh Save Mars lah, Save Moon lah, Save Nebula lah, Fancat lah, you name it lah. Itu janganlah. If you not the pro, jangan. Itu mainan pro lah. Itu mainan pro itu kenapa saya bilang begitu. Kalian tahu nggak ketika kalian dengar-dengar Fancat udah viral banget, itu tahu temanku tuh kayak udah naik 1000% gitu. Udah exit. Dan orang ini memang saya namain dia shitcoin hunter yang master gitu. Kenapa master? Bener-bener ya taruhnya nggak banyak. Misalkan 100.000, sejuta gitu. Tapi kamu tiap kali 10, kali 100 saya terus lama-lama banyak juga gitu. Nah makanya kalau mau main altcoin buat saya bermain ya, bukan invest ya, no. Kamu jangan invest lah crazy, lu ikut big funds ya jangan. Karena big funds tuh berani nge-hold begitu lama, dari seed stage, terus ada seri A, seri segala macam lah. Nah itu jangan, karena tujuan mereka itu bukan cuan di tokennya, ingat, mereka di valuasinya, mereka di perusahaannya. Makanya sekarang kalau blockchain bagus, itu sayang banget udah nggak keluar lagi token-tokenan. Makanya sekarang token yang micin tuh keluar terus tuh, yang nggak ada backup apapun, tidak ada existing company, nggak ada apapun. Pokoknya kita berdua bikin white paper, you programmer, udah kita jual minyak ular aja pakai kertas itu gitu, jual mimpi aja masukin, ya kita tokenisasi aja keluarin, masukin bisa pancake swap gitu orang paling suka, nah lu top swapping aja. Nah itu yang big funds. Jadi kalau selengkapnya kalian baca di traktir lah. Tadi saya dihujat netizen yang udah masuk ke traktir loh, dibilang, kok lu berada di sini? Ya, ntar gue share ya apa link-link. Nggak apa, aku kasih kisi-kisi. Terus yang ketiga, kamu lihat sentiment analysis. Jadi sentiment analysis ini saya belajar dari teman saya di US. Itu kenapa penting banget? Karena lu harus cari tahu orang yang ngepom-pom ini pertama kali keluar dari akun yang seperti apa. Terus dari siapa. Terus orang ini di-follow siapa aja. Dia nge-follow apa. Dia ini akunnya akun beneran apa akun yang baru dibikin langsung pom-pom. Itu ketahuan banget. Jadi aku tuh cari bukan hashtag sih, jadi depannya tuh kasih dolar di Twitter, terus lu bisa search, misalkan gue mau search tentang dolar, misalkan orang kan sekarang tren banget nih XRP ya, XRP Army banyak banget nih di bawah sini. Terus lu search XRP itu sentimen analisisnya seperti apa. Nah kalau itu agak spekulatif lah. Cuman ada beberapa programmer yang sangat saya perhatiin ya. Jadi apa yang mereka follow dan apa yang mereka suka, mereka likes gitu, saya tambah kepo likesnya gitu segala macam. Itu kayak Bantek gitu, Bantek, terus ada aku lihat lagi misalkan Laurasin lah ya, agak klise sih, agak susah juga sih. Nah tapi lu mesti tahu pom-pomers yang kayak Ivan Ontek itu, Bitboy Crypto itu janganlah, itu murni kacau lah itulah, jangan. Jadi kayak lu ketemu sentimen analysis seperti itu, lu mesti hati-hati. Kalau saya sih lebih kepada
Kalau sentiment analysis itu lebih kepada orang-orangnya sih, lu mesti tahu sih. Misalnya Pompliano atau orang-orang yang bisa kita trust gitu, atau Scott Melker. Nah itu dia follow nggak proyek ini gitu. Karena nggak semua proyek mereka follow loh. Nah dari situ kita bisa mulai ada spekulasinya, karena itu lebih ke spekulasi ya. Karena altcoin itu kan buat bermain. Nah habis itu yang sentimen udah kelas, sentimen itu masih ada Google Search Engine ya. Nah itu agak teknis banget sih ke Google Search Engine. Saya sendiri belum master, saya belum mastering lah itulah. Jadi saya belum berani share karena belum terbukti secara saya backtest misalkan suatu negara, misal kemarin nih saya lihat nih Asia itu suka banget koin-koin yang tidak ada fundamental, unlimited supply, full spekulasi, terus rendah gitu. Itu sedih banget liatnya. Isinya tuh fancap, isinya tuh Tron gitu. Like kok nggak ada yang lihat sesuatu yang fundamentalis gitu, nggak ada. Nah makanya kalau Kayak dot bagus ya, dot bro. Fundamental nggak dot? wah Polkadot itu my black horse dong. Yo. Wih, siap. Oke. Doge Nah, gimana terus doge? dongnya Jadi for nanya fun lah. signal nih gue. Tapi if you for fun bisa profit ya bagus gitu. Tapi mostly ya balik ke duit yang cepat datang, bisa balik lagi ke alam semesta gitu. Nah terus ada terus di sentiment analysis itu lu bisa lihat lagi. Ini aku kasih tambahan dikit lah. Lu bisa lihat dia punya technical analysis dulu deh. Lu lihat technical analysis dia dulu. Nah, tapi technical tuh kamu jangan fully trust ya. Karena ini tuh crypto. Technical itu misalkan lu lihat, oh ini bullish continuation pattern guys gitu. Atau lu lihat, ini cup and handle guys. Biasa kalau bullish akan naik ke atas gitu. Iya sih, cuman sometimes ya jangan terlalu fully trust lah. You mainnya mesti lihat 4 hour time frame atau intraday atau weekly atau ya weekly maksimal lah. Jangan monthly lah. Altcoin kamu jangan invest lah. Altcoin you invest buat saya itu adalah di atas 5 tahun. Nah, di bawah itu buat saya trading kok. Kalau misalkan lu hold setahun, ya lu trading, you trade you buy low, sell high gitu. Jadi biasa tapi yang terjadi di market adalah you buy high, sell low gitu. Terus habis sell kok naik, dia buy lagi gitu. Gitu. Ya, jadi sama teknik terakhir, ini yang kelima, ini tekniknya lihat market cap. Market cap sekarang dari kemarin banyak yang teriak-teriak Cardano akan ke harga $50. Terus saya hitung gitu. Lu kalau dari total supply sama yang beredar di pasar kali $50 di Cardano itu market cap-nya lebih besar dari Bitcoin loh nanti. Jadi itu kayak harus ada common sense-nya lah gitu. Ya ada akal sehat lah gitu. Boleh pom-pom. You suka Cardano gitu, silakan pom-pom. Tapi kamu ada akal sehatnya kayak misalkan oh Cardano $4 masih bisa bro gitu. Karena market cap-nya sekian, karena ini SA-nya, TA-nya ini, fundamental ini ya silakan gitu. Karena kan pendapat orang masing-masing. Nah, cuman kalau aku sering tekankan kok itu shitcoin, altcoin you jangan jatuh cinta lah gitu. Just for fun lah. Profit cabut. Jangan suruh orang hold altcoin. Dia bilang kamu hold coin ini 10 tahun kamu jadi konglo gitu. Aduh, you crazy lah itu janganlah. Itu bakal gawat gitu. You will make a lot of people bleeding saya bilang. Jangan. Sama kalau altcoin ya biarin di exchanger, Bitcoin kalian transfer ke cold wallet lah, ke Nano Ledger segala macam gitu sih. Itu dari gua sih. Jadi invest only Bitcoin. Di luar itu nggak ada. Tuh guys, invest tuh Bitcoin aja. Tapi even Ethereum pun nggak bro. Ethereum kan juga Ethereum, kan maksudnya alternatifnya Bitcoin gitu kan. sadly Ethereum itu masih banyak unnecessary drama ya internalnya. Jadi kayak saya ada spekulasi Ethereum dikit-dikit lah simpan kok gitu. Simpan. Saya terakhir beli kan $500, 100 sampai $500 lah itu averaging saya lah. Nah, sekarang berapa sih 2.300 ya tadi. Nah, jadi itu fully spekulasi sih kok. Itu kayak kalau misalnya project gas fee-nya selesai terus kayak nggak ada drama lagi, terus minernya happy,
investor happy gitu kan, terus semua teratasi dengan baik, itu bakal to the moon juga gitu. Jadi, ya tapi kapan kelarnya, itu udah digaungkan dari kayak 4 tahun yang lalu kok gitu. Terus sampai sekarang nggak Hmm. kelar-kelar gitu. Jadi Hmm. jangan terlalu berharap short term lah. Tapi kalau lu berani spekulasi misalkan Ethereum nih, oke, gue back 1.000 keping deh misalkan. Gue simpan deh, gue spekulasi karena uang spekulasi saya nggak sebesar itu misalnya kan. Ya silakan, Hmm. Hmm. silakan gitu. Jadi nggak ada yang salah. Karena ujung-ujungnya kalau misalkan lu you make profit ya you bagus. Cuman lu harus siap ketika bisa naik tinggi, turunnya bisa juga enak gitu, asik gitu. Kan dulu kan Ethereum 1.400 turun sampai sisa ya $100, $90 gitu. Oke, ini boleh intermezzo bentar aja nih sebelum next question. Banyak banget dari tadi ngomongin BNB, 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 BNB. Ini kayak orang gila banget nih, karena teman-teman gue juga pada pada Iya. pada pegangin BNB semua, dan ya pas gue tuh I was there waktu pas BNB 2,8, terus kayak temen gue belilah gini gini segala macam, gak ada, gue tuh gak sama sekali gak terpengaruh sama sekali. Terus ada time naik lagi kan 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, sampai 2 hari lalu sore-sore tuh 9,9, dalam waktu 5 menit jeder 9,9 turun ke 8,5, terus kurang lebih tuh 1 jam setengah tuh udah kayak roller coaster, naik turun naik turun naik turun naik turun naik turun. Gue gak ngerti tuh apa yang terjadi waktu itu tuh, kayak ini bandar berusaha masuk, bandar banting tapi dihajar retail masuk lagi atau gimana sih, gue jadi bingung. Tapi sampai hari ini gue gak tahu ya sekarang ya, masih 8 jutaan harusnya sekarang, sampai sekarang ya kayaknya BNB ya. ya, BNB saya nggak ikutin sih kalau sebenarnya, coba aku lihat BNB, Binance. coba gue cek BNB dulu. Ini ada nih, Ya, bisa lihat. BNB intermezzo itu dari BNB guys. BNB itu sekarang 8,1, berarti makin turun dia dibandingkan 2 hari lalu. Oh, Kalau di toko kripto tuh sekarang 8,164. oh, ini kalau saya lihat secara daily ya, kalau kita bilang trading, ini masih wajar sih. Kalau $500 mungkin oke lah buat spekulasi buy kalau buat yang trading ya, kalau mau gitu. Karena ini trennya secara jangka panjang, kalau kita sisi trading ya, kita nggak ngomongin di belakangnya ya. Ya. Bisa profit lah. Karena kalau saya justru kalau mau trading, misalnya lu tanya, di lu kalau disuruh trading BNB, lu mau entry point-nya di harga berapa? Kalau aku sih kayaknya $400 ya, karena di situ menyentuh dia punya averaging price selama 25 hari sih. Kayak Oh. correction lah. Jadi setiap Tapi market yang naik mau tinggi harus ada correction lah. Karena kan trader take profit sih kok gitu. BNB lu tanya gue apanya kok? Menurut gue gimana? enggak. Gue cuma nanya, maksudnya is it worth it to do? Is it worth it to consider even to trade inside atau apa gitu? Soalnya kan sekarang nih Uh, koin-koin yang depan mata gue tuh ya, yang hmm, super dari tadi mau dari mandir terus ya. Kalau nggak BNB, uh, ZMT, XRP, uh, Doge, Cake, Dot. Tuh Dot masih bagus tuh Dot. Terus apa lagi hmm, ya? Ya BTC lah sama Ethereum, tapi ya nggak terlalu sih kalau Ethereum. Itu terus tuh oke. yang mondar mandir di otak gue, terus sama TKO lah ya, kemarin TKO, tapi Hmm. TKO sekarang agak-agak ini masih on the, masih agak-agak ini, masih agak turun-turun terus, jadi gue no comment deh kalau TKO. Kalau BNB ya dari kemarin orang bilang mau koreksi ke 3 juta lagi, tapi pas orang bilang mau koreksi 3 juta, pas nyampe 7 juta tembus tembus all time high, all time high, all time high, sampai Iya. hampir 10 juta, baru dia nyemplung lagi ke 8,5. 8,5 sempat naik ke 9 lagi, terus udah gitu banyak kan main di 83 sampai 87, hari ini sekarang 81 ternyata. Berarti gue juga prediksi kemarin kalau nggak nembus 9, pasti dia bakal cenderung turun di bawah 8, terus bener kejadian nih kayaknya sekarang. Nah itu menurut lu gimana bro? Kalau aku sih BNB, saya udah nggak megang barang gitu, sedih sih. Sadly gitu. Dan saya belinya cuma dikit banget karena buat gas fee doang gitu. Uh, Em, buat swap kan, swap koin kan butuh gas fee dari BNB. Kalau BNB itu buat gue, lu bakal bisa BNB is very good gitu ya. Gue BNB die hard gitu kan. Kalau lu bisa beli di saat harga maksimum $50 saya bilang. Itu you can play the game very well lah. Jadi
Kenapa very well? Lu bisa beli banyak banget. Kalau misalkan gue ya, buat gue nih, kalau gue nggak ada 1000 BNB kok, gue tuh agak salty gitu, nggak mau gitu. Kenapa nggak mau? Karena launchpad-nya si Binance ini didesain untuk orang yang megang banyak barang lah, yang dia kasih cuannya banyak. Kenapa? Karena rumus perhitungan pembagian token-token barunya itu, kayak misalnya TLM, bagi TKO, bagi terus dia bagikan bagi Alis, bagi apa. Nah itu harus orang holdingnya banyak banget BNB-nya gitu. Terus kayak Hmm. Sultan, orang yang Sultan banget, dia punya BNB kayak 75.000 keping gitu. Orang yang punya 10.000 keping. Dan mereka pesta pora lah kok. Sekarang gini, lu lu ikut nih, ikut launchpad-nya si TKO kemarin misalnya. Launchpad Lu tuh artinya pre-sale ya, pas dia belum launch orang udah bisa beli dulu ya. Artinya itu ya, tapi lu bener ya? mesti mengkomitmenkan BNBU berdasarkan yang dihitung Binance adalah averaging ownership selama 7 hari. Hmm. Jadi nggak bisa kayak besok mau launchpad nih. Gue nggak ada BNB nih Hmm. kok. Malam ini Ya. gue beli 1.000 keping. Nggak bisa. Jadi harus lu hold terus gitu, hold poinnya hold keras gitu kan. Nah, itu lu ikut launchpad-nya, lu dikasih token gratis kok. Kemarin ada yang sekali dapat token 22.000 keping gitu di Si orang Medan TKO. ya? Si orang Medan ya? Ya nggak sebut lah, saya nggak sebut lah. Terus kalau kayak gitu sekeping kalau $3, lu ngapain pusing? Gue langsung klik market sell aja, klik aja, langsung dapat 66.000 USD. Easy money Terus kok, hampir retail, 1 M. terus retail yang Iya, masuk nyemplung semua. iya. Jadi whales itu kayak saya cuman beli, ada yang beli dari $10 juga BNB 10 sampai $50 lah. Oh, Beli iya. terus Hmm. habis itu ditanya lu kapan jual bro BNB-nya? Aduh, aku nggak ada exit strategi bro. Kenapa? Karena dikasih koin gratis terus kayak TLM juga tadi gitu. Kita tinggal Oh. jadi kalau lu komit BNB lu kalau misalnya 10.000 keping, lu komit. Nanti kalau lu dapat TLM nih, alien token itu kan. Nah, 10.000 keping lu itu dibalikin. Jadi lu tetap Hmm. owning the 10.000 BNB, nah sisanya lu keluarin dari launchpad itu free koin. Maka kita sering ngomong, ini setiap kali ada launchpad, ada event launchpad, koin baru menggunakan BNB. Ini orang-orang yang udah whales, itu tambah whales lagi, tambah gendut. Kalau mereka ngambil barang gratis, tiap hari bilang, yeah, ada free money guys, tiap minggu tuh, hampir tiap minggu tuh, guyur lagi. Sekali guyur profitnya 1M, 2M. Lu mau ikut yang kayak gitu? Kalau saya di bawah 1.000, saya nggak mau ikut sih BNB sih. Kayak bagi saya tuh kayak sedih aja gitu. Lu mau dapat berapa sih gitu? Kalau saya Hmm. gitu tuh kok. Maka saya udah jual, saya nggak banyak, cuman kayak beli di $200, terus jual $370 sih. Nggak banyak sih. Hmm. $370 itu emang waktu pas poin tinggi di mana katanya dia mau koleksi ke 3 juta ya. Iya kayaknya. Gue beli kayak Satiao, jualnya ya kayak Gotiao gitulah. Iya, iya kayak gitu, gitulah. Still a good money lah, still a good money compared to now. Tapi ya sekarang kan lo kalau mau beli juga udah tinggi banget sebenarnya. Lo nggak bisa take profit terlalu banyak juga. Judging kayaknya di 8 jutanya dia udah stuck gitu ya. Kemarin banyak orang bilang katanya 1.000 Bisa is sampai 2.000 ya. possible gitu kan. 2.000 is possible. Tapi kayaknya akhirnya setelah 8.000 ini udah mulai cenderung turun. Sekarang malah 8 kalau gue lihat di komputer gue. Nah, makanya jadi kayak ya well anyway. Oke, next. Bro, boleh Hmm. nggak nge-share portfolio koin sampahnya lu? At least where to start gitu. Boleh ada yang lu perhatikan nggak sih? Jadi lu kasih aja kayak 1-2 biji terus kita lihat, nih coba boleh pelajarin dulu tuh ownernya siapa, menurut lu gimana gitu. Atau enggak apa Oh, gitu. Atau ada enggak, satu. atau kita mungkin Nah, harus ikutin apa yang udah ada di pasar, XRP misalnya. ah, Zipmax misalnya, ZMT misalnya, hmm, hmm. atau DOT misalnya, atau apa tuh kira-kira? Kalau aku sih altcoin ya, aku sukanya cari market yang sepi kok. Jadi kayak nggak seksi lah, nggak laku lah. Ini kayak dipandang orang ya jelek gitu. Ini apa sih? Ini apa sih bro gitu. Lu kenapa bikin staking lagi sih? Lu kenapa bikinnya Hmm. mirip sintetik lagi sih gitu. Nah jadi ada satu Nah, altcoin. Saya lagi nulis traktir sebenarnya tadi kok lagi nulis traktir nih. Ada satu altcoin itu diam-diam sudah mulai naik gitu kok, sudah mulai merangkak.
Karena di belakang dia kok, itu ada big funds yang saya sebut tadi lengkap. Lengkap lagi big funds-nya. Investornya, advisory board. Nah, dan koin ini hanya bisa lo dapetin di Uniswap sama di Kraken. Nah, koin ini belum belum listing di Coinbase atau Binance gitu belum. Ini harga belum jalan. Baru naik 3 kali lipat, itu belum jalan. Nah, itu kok perlu sebut nama koinnya kok. Gue Nanti takutnya nyebut nanti kalau salah kita dihina lagi. ya, nanti diserbu loh. Nanti kalian baca di traktir lah. You take the risk lah. Kalian take the risk saja. Ini karena bagi saya ini cukup menarik karena the whole team, the whole investor sama advisory board tuh mirip banget dengan Synthetix dan kok mirip Synthetix ini projectnya tapi agak lebih dibedakan sedikit gitu. Jadi saya ada cek juga ini fungsinya apa gitu kan. Kenapa mereka cemplungin duit dan rame-rame lagi. Nah ini kok itu. Buat yang Jadi mau nanti harus ikut grup chatnya ya guys. jadi Analisa spot the mahal guys. market. Spot the market yang masih sepi aja. Jangan 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 into the hype lah. Nanti kalau lu bukan traders atau bukan scalpers gitu, scalpers tuh kayak trading beli sekarang jual nanti 15 menit lagi gitu kan dapat cuan gitu. Kalau lu bukan tipe pemain seperti itu, Ya. nah jangan into the hype. Cari yang tidak hype, tidak keren lah. Jadi orang, bro lu beli BNB nggak? Dia bilang, enggak sih bro gitu. Gua belinya koin yang tidak keren gitu. Tahu-tahu 2000% gitu. Nah ini yang lu harus di-build lah. Itu saya punya ciri tuh begitu sih, ciri-ciri saya sih. Saya takut beli di pucuk kok. Beli di pucuk sedih loh. Ya, Saya pernah betul. kenal. Beli Ripple 50.000 2017 aku. Mati nggak lu? Sekarang aja belum balik 50.000 kayaknya. Nah, hati-hati Okay. kan. Kalau Uniswap sama Kraken tuh itu bisa pakai rekening rupiah juga tuh berarti kalau kita mau masuk ke sana nanti buat yang follower nanti mau ikut. Kalau di Kraken itu, pertama lu harus deposit IDR di exchanger lokal kita. Terus IDR lu konversinya ke USDT. Nah, USDT-nya itu lu konversi lagi, USDT-nya lu kirim tuh ke Kraken tuh. Sampai di Kraken, ntar USDT lu dikonversi lagi jadi USD. Karena itu di Amerika, iya di Amerika itu kayak nggak, dia nggak mau pakai USDT, saya nggak tahu kenapa. Dia PR-nya tuh semua USD kok. Itu di pasar US itu. Terus aku kemarin sih kirimnya pakai Stellar Lumens sih, karena itu murah banget. Saya kirimnya pakai Apa? Stellar Lumens. Pakai Stellar Lumens, gue kirimnya XLM. Jadi buat gue tuh ada koin-koin yang cuma buat kirim-kirim duit dong sih, XLM, TRX gitu. Bukan buat aku holding nol gitu. Sama Uniswap itu ya lu Uniswap itu kalau misalkan kalian mau pakai Uniswap, nah kalian harus punya private wallet lu sendiri gitu. Wallet lu tuh bisa kayak Trust Wallet, bisa MyEther Wallet, bisa MetaMask gitu kan. Nah di situ lu mesti kirim dulu, lu punya USDT atau apapun itulah, BUSD lah apa segala macam. Nah kalau bisa sih USDT, nggak bisa BUSD, kayaknya itu mesti pancake deh. Nah terus USDT masuk ke you punya wallet, nanti connect wallet lu itu connect sama Uniswap itu platform itu kan decentralized exchanger tuh kok, jadi nggak perlu exchanger, kita bisa dapat koin langsung into our private wallet gitu, jadi nggak ada pihak ketiga lagi. Nah jadi kita langsung swap dari Uniswap, tapi sekarang gas fee lagi mahal banget sih, kayak ETH gas fee itu kan jaringannya ERC20 si Uni. Nah makanya kalian bisa di BSC juga, cuman saya nggak takut sih sama BSC ya, kayak BSC kan Binance punya tuh pakai Pancake itu memang fee-nya murah sih, cuman ya ada koin yang nggak ada juga di situ ya, lebih kurang lah, semua ada kelebihan kekurangan lah gitu. Kalau orang yang wealthy maksudnya sekali swap kayak $100.000 segala macam lebih suka pakai Uniswap sih, karena fee-nya dia nggak kerasa, kayak $50 ya udahlah nggak kerasa gitu. Tapi kalau yang kita swapnya $1.000 kan langsung kena 5% gitu, how gitu kan. Kalau Gitu toko kok. kripto kena berapa persen sih, Bro? Gue nggak sadar malah. Berapa sih? Saya nggak terlalu perhatiin sih yang toko kripto sih. Maksudnya berapa persen apanya kok market
fee taker maker atau withdrawal atau fee apa? Kalau misalnya gue masukin dalam rupiah ke sana, gue dikit kena transaction berapa? Kena, langsung kena. Nggak tahu, Enggak gue kali. tanya justru. Enggak ya, nggak kena ya. Terus Kalau berarti saya di Indodax, pas Indodax nggak kena kayaknya. toko kripto juga nggak kena ya? Saya nggak pernah masukin malah sekarang kok. Udah lama. Toko Oh. kripto nggak pernah. Itu toko karena saya di Indodax itu karena punya jaringan TRC20 sih, murah gitu. Soalnya kalau dari toko Hmm. kripto udah ada jaringan TRC20 belum ya? Kayaknya belum ada deh. Kalau si 20 Oh. itu ini ya, yang beli-beli koin-koin yang apa Ethereum itu ya? Jaringan Enggak, Ether ya? misalkan kita enggak, misalnya kita beli USDT nih kok, kita mau kirim ke Kraken kan. Jadi Kraken support Hmm. jaringan TRC20, yang pengirim support TRC20, kita kirim itu via 1 USD dengan berapapun amount yang lu kirim kok. Itu jaringannya Tron. Meskipun aku Oh. sering ngata-ngatain Tron, tapi ya saya pakai jaringannya sih. Oke, oke, oke. Gitu. Eh, oke, kayaknya nanti kalau ini ya, signal untuk koin segala macam-macam, jadi tuh Bro Andi sebenarnya tuh ada grup di Telegram. Untuk masuk Oh iya, sana sih free-free aja, tapi memang nanti biasa Bro Andi tuh bikin semacam kayak analisa-analisa. Nah, analisa itu ada yang free aja buat dibaca, tapi ada juga yang masuk ke apps-nya Traktir. iya. Ya kan bro. Nah takdir itu ya for a very very important inilah important information and which is menurut gue masih reasonable karena gue juga kemarin masuk juga ke traktirnya si Bro Andi. Jadi gue Thank you baca-baca, gue belajar. kok. Ya jadi kurang lebih 1 minggu setengah ini gue belajar itu dari Bro Andi lah kurang lebih sama ada satu lagi temannya Bro Andi namanya Bro Sigit. Itu gue juga belajar dari Bro Sigit juga Iya. beberapa hal lah. Nah itu jadi itu bisa belajar dari itunya. Dari lu mau baca-baca dari grup telegramnya, dari kalau nggak dari apa namanya artikel-artikel yang si Bro dipakai gitu kurang lebih lah. Nah kalau untuk credibility-nya so far gue ngeliatnya Bro Andi tuh oke, karena gue nggak akan rekomendasi orang-orang yang aneh juga. Gue udah Berbahaya ya. pengalaman yang aneh-aneh soalnya anyway. Dan ini disclaimer on ya, semua yang dibilang signal itu tetap signal. Balik lagi keputusannya itu terserah kalian, lu orang mau beli, berani beli, lu orang mau take position seberapa besar, mau ambil risiko seberapa besar, itu terserah kalian. Cuman ya di apa Bro Andi ini bantu cuma share info apa yang dia tahu dan biasanya dia juga cuma mau nge-share apa yang dilakukan. Karena kemarin ketika misalnya ZMT lagi naik, gue dilarang beli sama Bro Andi. Terus waktu pas lagi apa namanya BNB lagi digoreng, gue juga dilarang beli juga sama Bro Andi. Itu gue turutin tuh semua tuh, gue ikutan semua. Ya naik sih semuanya, cuma memang kayaknya deg-degan aja gitu kalau akhirnya crash kayak si Vancat gitu. Itu grafiknya begini, dar sampai benar-benar habis. Itu akhirnya Vancat delis gak sih? Enggak lah, itu Nggak delis ya? gimana ya? Cuma mati Enggak aja itu. nggak bangun lagi kali ya. Bisa juga, tapi bisa juga buat lucu-lucuan kayak simpan 100.000 rupiah ya udah gitu boleh juga sih. Oh, gue ngeliatnya kemarin kayak gila itu turunnya tajam banget, udah kayak 90 derajat turunnya. Iya udah emang. udah nggak malu-malu lagi turunnya, udah langsung jelas gitu, langsung habis-habisan. Iya. Wah anyway itu Vancat sih, cuma ya anyway kita lihat aja lah, namanya market kan kita nggak tahu bisa naik lagi atau gimana. Oke, ini kurang lebih ini hampir udah 1 jam sih sebenarnya kita ngobrol. Hmm. Ini gue kasih ini ya buat Q&A ya, question and answer ya, buat yang punya pertanyaan lu boleh tanya mulai dari sekarang. Tapi Siapa yang ini mau kok nanya? aku Siapa yang mau nanya? aku mau kasih sedikit ini kok kayak tujuan saya bikin traktir gitu ya. Oke, oke. Tujuan saya itu adalah biar teman-teman bisa bebas akses materinya, terus kalian belajar sendiri dan jadi mandiri gitu. Jadi Hmm. jangan jangan beli-beli sinyal lah. Saya harapannya sih banyak yang jadi mandiri ya, trader mandiri, investor mandiri gitu. Kalian bisa kurasi sendiri. Jadi jangan terlalu mengeluh-elukan satu sosok lah gitu. Terus kayak aku kan banyak yang chat kan kayak di lu buka kelas nggak, buka premium nggak, mentor nggak sama tuh. Kalau aku sih aku takut banget ya kayak nggak tahu kenapa saya agak takut dengan kata mentor gitu. Terus kayak Sama eh, bro gue juga. iya kayak kelas itu what for, untuk apa gitu. Kelas kalau buat saya ya, buat saya. Karena saya kasih lu traktir itu buat apa? Karena lu bisa akses 24 jam dan buat saya sih itu totally udah whole package lah. You don't need a class lah. Untuk apa gitu? Saya belum nemu alasannya sih gitu sih kok.
Itu sih yang aku pengen ngomong sih buat teman-teman yang nonton dan ada di traktir gua gitu. Biar kalian mandiri guys. Oke, ini sebagian ada yang nanya soal crypto mining. Kayaknya Mm-mm. crypto mining nggak akan gue bahas hari ini karena Bro Andi ini investor di crypto. Nanti untuk crypto Iya. mining gue akan undang lagi. Mungkin gue undang Korobi ya, kata Korobi mau nggak ya? Kalau diundang IG live, aku tanya dulu Iya. sama Korobi. Iya. Cuma intinya crypto mining nanti gue akan jelasin lagi di session yang terpisah dari ini. Jadi gue nggak akan bahas hari ini karena itu kepanjangan, technically juga lumayan banyak soalnya. Ini masih ada yang nanyain BNB nih, BNB untuk long term 2 tahun bagus nggak sih bro gitu. Tadi kan dijawab, enggak. Kalau misalnya mau lo yang aneh-aneh, kalau bisa koin-koin yang nggak ada fundamental jangan invest terlalu lama karena kalau mau tradingin silakan gitu kata Bro Andi bilang tadi. Kalau Andi punya berapa BNB sih, BTC? Nah ini mau gue BNB jawabin sih nggak nih punya. berapa BTC-nya nih? Gue tahu nih BTC Andi ada berapa nih. Eh, bentar. Kok BNB itu sudah punya fundamental. Cuma kalau altcoin tuh udah masuk winter, udah masuk bear market, itu sebaiknya jangan di hold sampai bertahun-tahun. Kecuali itu lu punya puluhan ribu keping dan lu bukan menggunakan itu untuk hidup, itu memang dana lu untuk invest main-main punya dan lu beli pas $10, $50, ya silakan di hold yang bos-bos itu gitu. Nah, kalau misalkan yang kita yang kecil-kecil janganlah. Jangan mimpi kaya dari situ lah gitu. Tapi reasonable aja lah, trade trade for profit lah. Jangan jangan di hold sampai cinta buta kayak BNB bla 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 gitu kan. Jangan jangan. Jadi Oke. tapi kalau misalkan lu tanya di kalau gitu ntar bear market BNB turun tajam murah lu juga beli. Oh oh iya dong. Aku orang pertama malah nanti. Kenapa? Kalau harganya murah, grup grup besar, ya ngapain gua nggak beli? Karena Ya, sekarang ya, kalau lu ya. tanya gue, kenapa lu nggak beli di? Karena harganya buat saya nggak reasonable. Nah itu sih. Oke. Jadi both side lah, semua both side aja. Oke. Ini pertanyaan, teknikal apa yang dipakai untuk charting yang penting itu tetap support resist ya kok? Teknikal apa ya? Gimana? Fibonacci. Gimana untuk support resist? How? Gimana sih? Teknikal yang dipakai untuk charting yang penting itu untuk tetap support resist ya kok. Oh, technical kalau gua lu pasang indikatornya yang MA, SMA juga boleh sih, simple moving average atau moving average. Untuk khusus untuk kripto ya, itu Hmm. ada 21, 50, 100 dan 200. Udah lu pakai itu aja udah. Habis itu teknik untuk TA technical analysis lo kuasain lah beberapa hal-hal yang basic lah kayak gue kan pakai VPA nih misalkan volume price action kan. Nah terus ada bos gue nih senior gue tuh pakai Elliott Wave misalnya, gue nggak jago Elliott Wave gitu. Nah silakan, jadi kalian pakai aja yang mana gitu, kalian jago misalnya ada yang cuma tahu support and resistance tapi jago banget gitu, ya silakan. Jadi setiap orang tuh punya senjata yang berbeda-beda tapi kita satu teori yang sama gitu loh. Itu baru bisa nemu angkanya kok. Unik dari TA adalah misalkan ada orang nih dia pakai Elliott Wave sama gue pakai VPA, tapi ketemu loh titiknya loh, titik hati-hatinya, titik supportnya, titik resistannya, karena kita teorinya benar gitu. Jadi kalau lagi market lagi bull begini mana ini ya? Mana ngaruh juga ya pakai technical analysis sebenarnya ya nggak sih? Beli hari ini besok naik ya, jadi berapa Iya, TA gue di kemarin aduh apa ini gue TA kemarin katanya. coba hitung-hitung pakai teknis bullshit lah BNB meleset semua hitungan gue. Gue susah-susah tuh kan hampir 2 jam gue hitung semuanya. Ih, totalnya salah semua hitungan gue. Mau pakai MACD lah, Elliott Wave lah. Yang tadi averaging gue tapi salah. Averaging gue memang gue nggak pakai 21, gue pakai 50, 100, 200 kemarin. Oh Gue nggak jangan pakai terlalu 21. jauh kok, jangan terlalu jauh. Nah, jangan terlalu jauh ya, harus pakai 21 juga ya. I see. Ya, anyway Yang gitulah kemarin. itu juga efektif kok, Bollinger Band efektif. Oh, Bollinger Band, stokastik, RSI, nah itu ada temenku yang jago tuh pakai itu, lumayan jitu sih. stokastik tuh yang sama Fibonacci sama nggak sih? Dia itu isinya sih kok, isi dalamnya sih beda. Tapi dia Beda kayak ya. kumpulan gitulah. RSI itu kayak di dalam itu kumpulan dari beberapa rumus bla 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 bla. Tapi saya tuh secara teknis saya tidak ada di dalam dunia itu. Maka saya nggak Oh, bisa jawab secara teknikal penjabarannya ya. Tapi teman saya tuh pernah kasih tahu itu. Dia bilang, bro, udah lu pakai RSI sama Bollinger Band, jitu banget, bla bla. Tapi saya nggak nangkap gitu.
Nah, makanya saya pakai VP Hmm. aja lah, yang paling gampang lah, volume transaction lah. Oke. Terus efek Coinbase listing di Nasdaq eh, in short term apa tuh katanya? In short term semua bull. Ngobrol ya, ya kayak sekarang ya. Itu bakal gila. Itu bakal gila, gila. Itu bakal begini. Hold yang keluar, guys. Kapan tuh bro kejadiannya? Pas mau listing di Nasdaq. Iya lah, pastilah. Ini sebelum sebelum listing di Nasdaq, Coinbase itu kayak udah banyak yang ETF juga udah ready ya, kayak FunEgg apa segala macam itu udah pada ready untuk di listing. Pokoknya tahun ini bullnya bakal gila sih. Jadi teman-teman hold yang keras, holdnya jangan kebanyakan shitcoin, holdnya banyakkan Bitcoin aja. Gitu. Hmm. Dan shitcoin lu kecewa loh, kecuali lu holdnya, gue disclaimer ya, misalkan nih shitcoin gue udah kayak 15 kali lipat, 10 kali lipat, ya pasti gue hold Hmm. lah. Sisanya kenapa? Itu sisa profit doang. Gitu. Gimana kok? Ah, ada koin-koin gitu bawa judul membantu UMKM. Gimana ketemunya nih kok? Udah nggak usah jawab bro gini. Kita udah tahu kok arah diskusi mau kemana kalau udah ngomong gitu. Jangan, sudahlah. Ah, dulu waktu belajar dari mana kok? Rekomendasi dong sumber-sumber informasi untuk pemula. Oh, kalau aku full dari Twitter dulu. Ya. Twitter tuh sering main sama orang-orang luar negeri ya. Jadi kayak orang Kanada. Saya pertama tahu dari yang Kanada. Jadi Kanada itu Hmm. ada channel namanya Upix di Instagram, tuh ada Twitter juga. Terus aku belajar di Swedish Investor. Jadi saya banyak belajar dari luar. Belajar di Alan Master atau Bob J Rusia atau apa gitu. Alan Master kan India tuh. Terus ada Hmm. YouTube juga bisa sih, YouTube kayak Benjamin Cowen atau yang make sense lah, jangan yang tiap hari pom pom lah gitu. Terus Hmm. channel-channel yang ada saat bear market itu penting sih. Kamu ikut Hmm. orang yang ada di saat bear market itu penting. Jangan ikut orang yang baru nol, tiba-tiba muncul di saat bullish, itu skip aja. Itu murni tidak ada isinya. I can guarantee gitu. Lu harus Hmm. ikut orang yang di saat kita itu bikin, ada orang-orang kripto di YouTube itu kok ya. Pas kita bear market kok, itu viewernya cuma kayak 800 view, udah 2 tahun gitu. 400 view, jadi nggak ada yang nonton gitu. Terus sekarang tiba-tiba Hmm. subscribe-nya 200 ribu orang. Terus nonton satu video minimal 100 ribu view sekarang. Hmm. Nah, teman-teman belajar dari orang-orang seperti ini. Mental-mental orang yang sudah ada dari bear market. Ya, biar kalian Oh. pelajari gitu. Selain trading, selain profit, lu bisa pelajarin psychologicalnya gitu. Saat kita kata balau, market tidak menarik, lesu, banyak sentimen negatif gitu kan, di band negara segala macam. Tapi kita masih existing. Nah, itu lo you follow that guy gitu. You pasti dapat sesuatu. Hmm, oke. Tuh guys, dengerin ya. Jadi lu follow orang juga lu belajarin cara pikirnya dia juga. Jadi seperti yang gue selalu tekanin, lu kalau baca konten gue, lu pelajarin cara pikir gue gimana lu analisa supaya ntar lu bisa ngitung sendiri apa bisa untuk inilah analisa bisnis lu sendiri gitu kan. Ini ada satu pertanyaan nih bro, gimana sih cara tahu suatu koin lagi murah atau lagi mahal untuk dibeli? Jadi maksudnya market cap, hubungannya market cap dengan harga koin gitu gimana sih bisa tahu nggak sih ada hitungannya nggak sih? Itu sebenarnya hitungan pasti nggak ada. Tapi kita bisa mengukur dari banyak hal. Ini hal-hal yang aku tulis di traktir juga sih. Kalian teman-teman bisa akses secara full. Ini saya kasih aja beberapa permukaannya. Kalian bisa lihat dari upside-nya. Upside-nya itu kayak dia pas harga pre-sale berapa, harga ICO-nya berapa, private sale-nya berapa, terus total supply-nya berapa, market cap-nya yang bisa dicapai secara masuk akalnya berapa, terus dia raise fund-nya berapa. Terus kamu lihat dia punya, ini murni sebenarnya pada ujungnya adalah spekulasi sebenarnya. Karena saya coba hitung gitu kok ya. Ini murni kalau lu bilang, oke TKO keluarnya 0,1 dolar misalnya. Terus emang nggak bisa turun sampai 0,00001 di katanya. Oh bisa banget. Nah makanya sih kalau kita pikir ulang secara jernih gitu, agak ada sisi spekulasinya kalau altcoin memang. Jadi teman-teman tuh how to fight the speculation, you mesti tahu namanya money management. Jadi lawannya tuh pakai money management gitu.
Jadi tidak ada yang namanya tidak ada seorang pun yang bisa tahu bottomnya di mana sama topnya di mana. Ini adalah behavior daripada cryptocurrency ya. Contoh, naik 60.000%. Berarti berapa kali lipat tuh kok? 600 kali lipat misalnya. Bagaimana kamu tahu bottomnya? Tidak bisa. Kamu tidak ada rumusnya. Kamu mau pakai apa? Mau pakai Glassnode gitu, ngecek-ngecek gitu yang punya data on-chain, yang punya blockchain sendiri. Misalnya kita mau cek Ethereum, itu kan bisa juga di Glassnode ya. Tapi you cannot time the bottom and top, nggak bisa. Tetap ada sisi spekulasinya, tapi in cara yang lebih ada common sense-nya, lebih masuk akal lah. Jadi lu selain hitung, speculate the project, lu lihat fundamentalnya dikit-dikit gitu, terus lu ikut big funds-nya kembali lagi, lu lihat TA-nya, habis itu lu lihat price-nya seperti apa dengan supply-nya, price fund-nya segala macam. Nah, dari situ kamu bisa tahu market ini sebenarnya kemungkinan masih murah gitu. Contoh upside-nya misalkan udah naik sampai 10.000%, masih berani beli. Saya sih tidak berani, saya sih mikir-mikir karena itu altcoin bukan Bitcoin. Kalau dia naiknya baru, loh ini kok naiknya baru 100%, dan kayaknya lucu buat dispekulasi, misalnya fanbase-nya besar. Kayak misalnya koin kita bilang Chili kok ya. CHZ nama koinnya. CHZ ini kan mau bikin token-tokenan buat spekulasi untuk fanbase bola. Wah, bola sih gede banget loh, ya kan? Nah, jadi waktu Agustus September kemarin, tahun kemarin, saya lihat THZ ini kok lucu. Nah, terus kita cobalah hitung. Kok ini harganya cuma sekian satoshi? Itu waktu itu saya beli di 69 satoshi, bayangin. Naiknya sampai 1.500 kok satoshi. Saya pairsnya BTT ya, jadi pairsnya bukan USD. Nah, itu kan kita bagaimana? Terus ada yang tanya, Dilu emang tahu 73 satoshi itu udah paling murah? Enggak, saya pas beli ditarik lagi ke 69, gitu. Ditarik ke bawah. Nah, tahu dari mana lu bisa highly rise the price gitu ya? Tiba-tiba market booming gitu. Ya karena saya spekulasi, cuma karena fanbase bolanya besar. Terus ada lagi engine, orang buat main game, suka main game, terus tiba-tiba NFT rame. Nah, itu sih kok. Jadi tidak bisa teman-teman kayak tanya aku kayak dewa gitu. Kalau di saham bisa. Saham itu kan laporan keuangan, ya kan? Itu benar-benar bisa hitung sampai kamu mau pakai teori apa. Gitu aja sih. Mau pakai yang ada dividen, mau pakai nggak pakai dividen. Nah, itu kan ada hitungannya kok. Itu bisa dapat angka realnya kan? Oh, misalkan kita pakai gold call ratio, kita agak ke ITMG misalnya. Saya bilang, oh ITMG bisa goban nih guys, sampai cheat ban go. Dari mana? Ada hitungan gold call ratio segala macam. Nah, itu udah hitungannya. Kalau ini tak bisa. Ada sih spekulasi itu. Pure spekulasi lah ya kalau ini ya. Oke. 60-40 lah. 40 ya. Oke. Next question. Bitcoin untuk invest, iya. Range harga berapa baiknya entry? Karena sekarang kan bull sekali gitu. Bitcoin untuk invest itu range harga di berapapun untuk entry it's okay. Karena kita pakainya money management. Jadi bukan langsung hajar kayak, kecuali bos-bos saya suruh 10 keping dulu, termasuk Kotama ya. Siap. Kalau misalkan kita itu kerja atau kita bisnis gitu kan, kita menyisihkan uang untuk dollar cost averaging di Bitcoin berapapun harganya. Kalau kan tidak semua teman-teman adalah professional trader atau udah ada sertifikasinya seorang pelaku financial market gitu ya. Kalau misalkan teman saya ada yang ahli banget, dia misalkan fund manager gitu, terus dia technical analysisnya, dia bilang, di kamu DCA itu kamu nunggu swing low nggak atau apa? Oh, saya tidak, karena saya tidak tiap hari lihat the market. Saya suka-suka saya. Misal saya punya $500, saya langsung beli. Punya $1.000, saya langsung beli. Cicil aja. DCA, lawannya pakai DCA. Jadi jangan mau beli harga murah, jual di harga mahal. Bitcoin tidak ada. Karena Bitcoin is Bitcoin. Bitcoin is not fiat. Gitu. Ya kayak gue lah ya. Kalau gue tuh, gue bikin portfolio gue sendiri. Gue tiap hari nyisihin uang beberapa lah gitu, nggak banyak. Pokoknya 75% gue masukin ke Bitcoin, 25% gue masukin ke altcoins, which is koin-koin yang sampah-sampah. Masuk sedikit, ya 10 juta, 20 juta gitu-gitu, kecil-kecil lah, nggak mau yang banyak. Nah, ini ada lagi. Mungkinkah ada koin yang mampu menggantikan Bitcoin sebagai koin nomor 1 di cryptocurrency? Mungkin nggak sih?
untuk teknologi ke masa depan ya, kita tidak akan pernah tahu sih. Ini adalah jawaban yang bisa menjadi mata pedang bermata dua gitu. Kenapa? Benar, Karena teknologi itu growth-nya itu eksponensial, bro. Jadi tidak statis betul. gitu. Nah, kenapa? Ya. Iya, jadi Bitcoin itu memang sekarang akan merajai ekosistem gitu ya. Tapi suatu hari tiba-tiba ada sesuatu yang nongol tanpa pemilik gitu. Ingat Ya. ya, sesuatu yang ada pemilik bagi saya tidak akan pernah bisa menggantikan Bitcoin. Harus sesuatu yang Hmm. harus sesuatu yang tidak terdeskripsi, yang penciptanya itu baru bisa. Karena kalau bisa ada Hmm. CEO-nya, itu pasti ada kepentingan. Belum lagi ada big funds. Jadi tidak Hmm. akan, jangan mimpi ada Bitcoin selanjutnya. I see. Hmm. Oke. Nah, terus ada pertanyaan berikutnya lagi. Kalau di saham kan ada yang namanya gold chip, ada yang namanya saham blue chip. Kalau di Ya, kripto, sekarang kan blue chipnya kan adalah Bitcoin. Gold ya. chipnya apa? Gold chip, Ya, gold chip ya Bitcoin kok. gold chip Yang masih lain, Bitcoin juga. ya yang Jadi lain terus, cicipan lah. tapi Ya, blue chipnya Bitcoin, gold chipnya juga Bitcoin ya berarti ya. ya. Karena yang lain jangan itulah. Sekali lagi saya bilang altcoin itu jangan sampai jatuh cinta lah, bahaya. Karena sekali Oke, turun tidak ada ampun, nggak ada ampun bener. Mau oke. Ini ada, narasi fundamental apapun sama aja lah. oke, oke. Ini ada pertanyaan lagi nih. Oh, buat kalian yang tadi nanya masuk Bitcoin di berapa ya? Jujur ya guys, gue kemarin sempat masuk di 920 dan 930. Sampai hari ini gue nggak rugi tuh. Tadi sore ada koreksi gede-gedean kan, semua saham minus kan. Kecuali Bitcoin gue loh, sama sekali nggak minus. Sekarang 946. Tadi malah sore sempat 950, 956 ya, kalau nggak salah tadi sore ya. Ya kan? Ah, Oke lah, sekarang turun 946. Tapi kemarin gue ambil 920, 92, sorry, 930 dan 940 gue ambil. Tapi gue nggak minus sampai sekarang gitu. Ya, make sense ya, untuk gue yang baru beli beberapa hari. Mau ngomong besar gue. Sombong. Oke, total supply apakah dibuat sesuka hati oleh foundernya? iya kalau altcoin, kalau Bitcoin juga iya tapi dibatasin. Bitcoin itu kan bukannya lu bilang kemarin total 21 juta koin aja ya? Iya, tapi pas dia bikin itu juga iya kok. Itu kan suka-suka dia. Maksudnya dia Oh. mau bikin cuma 1 juta keping juga bisa gitu. Tapi sebenarnya bro, kalau lu mau rumit bagi yang tanya ya, lu bisa cek Hmm. alasan kenapa 21 juta keping itu ada. Tapi kalau saya jelasin ini di sini bisa sampai besok pagi gitu. Oke, nanti Selamat ya membaca besok-besok ya. guys. Ya. Saya belum siap untuk bangun sampai besok pagi. Eh, apa yang ini pertanyaan basic banget sih sebenarnya. Tapi ya udahlah dijawab aja. Apa perbedaan BTC dan altcoin yang menyebabkan BTC lebih layak diinvestasikan dibandingkan altcoin? Ya, Bitcoin itu pertama ada scarcity-nya, yaitu kelangkaannya. Terus yang kedua, limited supply, terus tidak ada yang kontrol, tidak ada kepentingan, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menghentikannya, termasuk Cina udah sering coba. Nah, kalau altcoin, ada CEO-nya, ada investor, semua ada kepentingan, ada wealth, ada babi ibu, belum criminal record CEO-nya. Nah, itu yang membedakan. Dan itu altcoin tidak langka, altcoin terserah dia mau cetak-cetak, cetak aja gitu. Hmm, oke. Hmm. Ini banyak banget yang nanya dari tadi tuh BNB sama Cardano juga. Cardano lo mau jawab nggak bro? Atau gue skip aja nih? Soalnya Kan pertanyaannya kan jawabannya udah jelas ya sebenarnya dari tadi. Kalau lo mau trading silakan, kalau menurut lo bisa profit. Tapi kalau mau investasi jangan gitu kan. Karena di sini bukan forum untuk signal. ya. Mau jawab nggak nih? Cardano Cardano aku ada gimana bro? boleh Cardano aku ada kok yang buka traktir gue tahu kok gue ada Cardano gue bukan nggak ada itu tapi sisa profit ya guys jangan ikutin gue itu gue kayak biarin aja dia dia jadi ampas di angkasa ini juga silakan gitu. Iya. Tuh guys ya, ampas di atas juga nggak apa-apa. Oke, ini kok bagaimana bisa tahu bullish trend sudah diambang N-nya? Oh itu dari onsen data ini kita ngomong Bitcoin ya nggak altcoin ya. Jadi Bitcoin itu Ya. bisa lu cek dari datanya di onsen data itu sih. Jadi dari situ lu bisa melihat gitu. Apakah holder mulai guyur market atau market sudah mulai dikasih supply yang berbanjiran di exchanger atau dimanapun. Terus lu bisa lihat technical analysisnya. Jadi banyak lah. Jadi banyak indikator. Gue udah bikin Hmm. kayak alarm gitulah. Misalkan
time frame weekly dengan moving average 50, kalau sampai ditembus candle merah pekat satu biji satu week gitu, itu secara historical itu trennya sudah selesai, udah reversal, itu udah bear market gitu loh bagi saya. Average 50 aja gitu berarti bro ya? TF Average 50 paling weekly, bottom. ya candlestick merah pekat nih sampai jebol MA50 nih, terus the next candle week itu adalah Bitcoin in a white time frame. Kalau kita zoom out adalah selalu higher low, higher high ya. Kalau kita Ya, in the short term, bear market itu kan short term misalkan 1000 hari, berarti ya, 3 ya, tahun ya. ya. Nah, itu kita in the short term, berarti dia membentuk lower high, lower low nanti. Akan kelihatan. Pekat hijau selanjutnya adalah lebih rendah dari candle merahnya. Nah, ini akan candle merah lagi ya, itu udah tamat. Itu udah siap-siap jadi pasukan sangkuter, cut loss, nah you name it. Sangkuter. Iya. Jadi kamu harus ada teknikalnya, ada onsennya, ada sentimennya, dan yang saya sering tulis di traktir lah, you cek lah. Tapi jujur ya bro ya, gue di grup teman-teman gue aja gue ngomongin soal teknikal nggak ada yang peduli bro. Mereka pokoknya beli jual bisa profit bodo amat gitu. Ya nggak tahu ya bro ya, terserah mereka sih. Cuman gue juga dari kemarin gue hitung-hitung semua sebelum gue masuk dan hitungan gue banyak yang aneh-aneh jadi gue banyak nggak masukin juga dari kemarin. Ini apa nih? Ada kok. Better beli altcoin dengan pairing BTC atau USDT dan alasannya kenapa? Pairingnya USDT aja bro, kalau lu beli altcoin. Ketika lu profit, lu cash out USDT, terus lu bisa nunggu swing low-nya Bitcoin, lu buy semua ke Bitcoin. Karena kalau lu pairnya BTC, berarti lu itu setor BTC ke exchanger. It means dia menukar seed coin-nya dengan Bagus Bitcoin ya. kamu. Ya, I take your Bitcoin, I give you seed coin gitu. Nah, itu jangan. Iya benar. Iya, gue juga tadi sama gue tukar USDT hari ini. Iya. Kalau mau lihat track record ownernya, mau analisis dikira DLL kira-kira di mana ya kok? Ya website gitu kali ya, research kali ya. Googling. .government, Google lah. FBI, apa, criminal records ada kok. Kalau altcoin gimana bisa tahu harga sudah tinggi dan harus siap dijual? Ya tadi lagi ya, lihat reversalnya itu ya. Iya. Ini bos gua nih katanya. Saya pemula Vexanio boleh diinvest nggak? Kok ampun, kok pertanyaannya. Gue lihat mata merah, aduh ini kayak temen-temen. Ini guru gua nih. Ini guru gua. Siap. Dan TNW. Oke, skip. Guru nggak usah dijawab. Jangan dijawab itu, jangan dijawab. Haram itu kok, jangan. 5 menit lagi ya guys, habis itu kita selesai sih. Bahas hot holochain, apalagi tuh holochain bro? Aduh, itu koin-koin minyak ular begitu, udahlah. Udah profit, udahlah guys. Udah profit, syukurin aja, dinikmati saja. Jangan dicintai. Kalau Hedera Hashgraph, gimana kok dengan new teknologinya? Apa itu? Hedera Hashgraph itu narasinya dari 2017 atau 18 ya. Udah sering ngomong dia sama Google, make ini, make itu, but I don't know lah. Tapi kalau for trading, it's okay lah. But not for me lah. Untuk invest saya nggak mau. Narasinya udah 4-5 tahun gitu, masih narasi yang sama gitu. Untuk baca-baca prospektus tiap altcoin, akses di mana ya, Ko Andi? Ada ya? Memang nggak ada kan? Ada dong, akses traktir gue. Nah, anyway guys, nanti link ke grup chatnya gue kasih. Nanti untuk ke traktirnya kan linknya ada di dalam grup chatnya. Nanti gue grup chatnya, linknya gue akan post di IG story gue. Nanti lo jadi tinggal copy paste dari IG story gue aja. Oke? Oke. Kok invest di kripto tahun berapa kok pertama kali? Pertama kali bukan invest, pertama kali kok judi 2017. Habis itu mati gua. Ya, serius. Jadi nggak belajar. 2018 baru belajar. Oh, oke. Kok kasih clue lah koin yang tadi kau bilang belum dirilis di Indodax tapi sudah naik 3 kali lipat.
Ditraktir ya guys. Ini Dapur Spices dari tadi nanya terus, banyak banget di pertanyaannya. Yang lain gak kebagian. Burn coin efeknya gimana kok? Harga naik lah ya harusnya. Burn koin, tergantung. Saya pengen nge-burn, burnnya berapa dulu? Sebenarnya rumit sih. Kan kemarin BNB katanya udah mau nge-burn ke 15 kali gitu katanya. Tapi bos-bos bilang bakal turun loh. I don't know, aku mesti tanya bos-bos dulu. I know, everyone also told me that, but until now masih 817, masih 814 kayaknya. Oh, turun lagi 8113 sekarang. Bagus lah. Saya juga mau trading sih. Terus. Ini Bobby Chandra, kok apa yang bakal terjadi ya kalau BTC sudah di mining? BTC sudah di mining semua. Maksudnya di Nah, ini mining seru semua nih. Udah supply-nya udah fix kok, udah kelar gitu. Jadi minersnya Ya. udah nggak dapat fee lagi dari kita gitu. Ini seru sih, ini pembahasannya cukup menarik, di YouTube ada sih, lu bisa nonton. Itu ada yang bilang kita akan collapse semua, the whole ecosystem, ada konspirasi teorinya lah. Atau kita akan menjadi sangat mahal satu keping, karena supply-nya sudah fix, udah selesai semua, dan udah manusia di dunia tuh naik terus sampai 10 miliar gitu. Terus Bitcoin cuma ada 21 juta keping. Nah, jadi kamu tinggal bagi logika kotornya, langsung kamu dapat hasilnya. Jadi, skenario mana yang lu percaya, tahun berapakah itu terjadi, bisa 2045 atau 2140 ke atas. Tapi yang penting, nikmatilah hidupmu sekarang, ride the wave and enjoy your life. Ya, lagian tapi itu juga tergantung juga ya kalau misalnya memang Bitcoin nanti bakal jadi alat tukar atau enggak kan sebenarnya kan. Itu kan tergantung itu juga kan sebenarnya, ya nggak sih? Dan yang Itu sekarang kita percaya Bitcoin memang bakal jadi alat tukar ya, tapi ya balik lagi nanti kondisi nanti gimana gitu kan. Apakah ntar ada koin ultimate yang menggantikan semua koin jadi satu koin gitu misalnya atau apa gitu, kita nggak tahu ya. ya. Ya makanya aku bilang kita nggak bisa tahu. Cuma kalau lu bilang Bitcoin sebagai alat tukar sih enggak lah. Sebab tujuan Satoshi sih bukan itulah. Lebih kepada dia menyelamatkan kita daripada inflasi dan kekacauan bubbling ekonomi yang membuat kita nggak worth it lah megang fiat gitu. Oh, jadi BTC itu jadi semacam alat investasi kayak emas gitu berarti ya bro ya? Iya, jadi mereka sebut biasa settlement network sih. Kayak sebagai investment. Dulu JP Morgan apa Goldman Sachs yang bilang kayak ini bubbling spekulatif 2017 kan, ini scam. Goldman Sachs, Goldman Sachs waktu itu. Ya, terus sekarang dia bilang ini termasuk investment class, dia bilang karena dia udah beli kayak gitu. Oke, berarti BTC, Bitcoin selalu naik kok tiap tahun. Berarti gue nggak terlambat ya untuk invest ke BTC. Benar, kalau investasi di Bitcoin never too late. Kok berarti BTC tiap tahun bakal naik? Oh enggak, ini gue ulang lagi pertanyaannya. Apalagi nih. Banyak investor saham pindah ke kripto, bakal sementara apa jangka panjang untuk investor? Ya tergantung ya sebenarnya ya. Nama lu investor tapi pindah ke kripto, berarti kamu traders dong? Ya investor juga ya kurang lebih ya. Mungkin dia dulunya invest di saham itu beberapa tahun dia take long position, cuman sekarang udah fed up mungkin sama saham yang kayak terlalu diregulasinya terlalu parah, terus sekarang terlalu banyak bandar yang aneh-aneh juga, mungkin akhirnya dia mengubah semua portfolio dijual di saham terus mau pindah kripto, mungkin juga ada yang juga. Bisa sih, cuman kalau investor saham keluar masuk ke kripto, investnya ke shitcoin ya kasihan sih gue bilang. Keluar mulut harimau masuk lubang buaya gitu. Oke, ya that's logik. Ini masih banyak yang nanya soal mining kripto. Guys, mining kripto, Ko Andi bukan ininya, bukan apa namanya keahlian teknikalnya dia. Nanti mining kripto, gua akan undang orang untuk ngobrol sama gua untuk penjelasan tentang mining kripto. Nanti gua bikin sesinya lagi. Ya, lo orang ikutin aja, tunggu aja. Intinya nanti gue bakal bikin sesi kayak gitu. Nanti lu bakal info dari IG story, IG gue. Nanti makanya lu follow aja IG gue pokoknya. Itu ntar gue bakal jelasin soal mining crypto. Gue juga lagi, karena jujur mining crypto ini agak sensitif ya. Mungkin takutnya guest speakernya juga takutnya ngobrol nanti pakai topeng kayaknya. Jadi ada yang mesti disensor bisa.
ya harus disensor kayaknya, atau mungkin gelap semua di situ, kameranya nggak dinyalain. Cuma intinya nanti gue akan coba cari cara untuk supaya bisa undang guest speaker yang bener-bener ngerti untuk ngobrolin soal mining crypto. Nanti gue kasih tauin. Ini juga kayaknya udah jam setengah 10, udah 1,5 jam. Udah mulai kelihatan capek juga. Gue sih kayaknya bulan ini masih seger-seger aja. Cuma nanti gini, kalau misalnya masih mau ada session kedua, nanti lu komen aja. Mau pertanyaan apa lagi yang belum terjawab hari ini, nanti lu komen di pertanyaan sectionnya. Nanti session kedua, gue adain lagi mungkin minggu depan kali ya. Nanti pertanyaan-pertanyaannya gue list, nanti gue tanya lagi ke si Bro Andi. Kalau misalnya kalian yang pengen japri sendiri, silakan nanti IG juga kan udah ada tuh di posternya gue, IG-nya Bro Andi udah ada. Atau lu masuk ke dalam grup kriptonya Bro Telegram. Andi di Telegram. Nanti gue kasih linknya, lu bisa masuk ke sana. Nanti untuk baca artikelnya lu bisa masuk ke apps namanya Traktir. Nanti tinggal itu udah ada semua. So, malam ini thank you banget yang udah stay. Semoga bisa berguna buat kalian. Nanti kalau apa namanya, semoga buat yang baru mau mulai sekarang bisa tahu mulai dari mana caranya, apa gimana. Buat yang udah mulai dan udah merasa udah ngerti tentang Bitcoin, altcoin dan lain, semoga makin teredukasi dan lu lebih ngerti lah ya point of view-nya gimana. Karena gue juga merasa tadinya tuh gue ngelihat kripto tuh hanya lebih ke gambling dan gue tuh antipati sekali kemarin-kemarin ini. Tapi akhirnya gue belajar dari Bro Andi, terus gue belajar juga dari temannya Bro Andi, Bro Sigit sama Bro Brian. Akhirnya gue memutuskan, oke, this is an investment tools. Gue mau coba juga diverse asset, some of my asset to crypto gitu. Itu gue personally gue emang mau juga karena gue mau diverse aja aset gue gitu. Jadi thank you banget buat semua yang udah malam ini hadir.